salam budi luhur. Bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem penunjang keputusan, sebuah konsepnya, metodologinya, dan teknologinya. Ini adalah pertemuan ketiga. Diharapkan setelah mempelajari pertemuan ini, maka mahasiswa memahami konfigurasi SPK, perbedaan dan persamaan antara SPK dengan BI atau Business Intelligence, dapat mendeskripsikan karakteristik dan kemampuan SPK, memahami definisi dari SPK, memahami klasifikasi SPK, dan bagaimana komponen-komponen SPK bisa terintegrasi. Lalu diharapkan pula mahasiswa mendeskripsikan komponen SPK dan menjelaskan peranan-peranan unik user dalam SPK, serta memahami topik terkini dari SPK. Berikut adalah beberapa topik pembahasan dalam materi kali ini: konfigurasi SPK, deskripsi SPK, karakteristik dan kemampuan SPK, klasifikasi SPK, komponen SPK, kemampuan SPK secara keseluruhan, komponen SPK dan dampaknya ke dalam web, komponen SPK, yaitu Data Management Subsystem, Database Management Subsystem sistem isi utama, 10 kunci utama manajemen kualitas data, komponen SPK Model Management Subsystem, komponen SPK User Interface Subsystem, dan komponen SPK yang terakhir adalah Knowledge Base Management Subsystem, serta komponen SPK pengembangannya, pengguna SPK atau usernya, hardware SPK, dan gambaran menyeluruh tentang SPK. Berikut adalah beberapa konfigurasi SPK yang ada. Konfigurasi SPK yang ada diambil berdasarkan situasi pengambilan keputusan manajemen dan juga teknologi pendukung yang digunakan. SPK sendiri memiliki 3 komponen utama, yaitu data, model, dan user interface. Lalu muncul komponen tambahan, yaitu knowledge. Berikut adalah gambaran dari konfigurasi SPK dan komponennya. Setiap komponennya memiliki beberapa variasi. Biasanya ada yang digunakan secara online, lalu ada pula yang dikelola oleh sebuah custom software komersial. Bila menurut jenisnya, maka SPK dibagi menjadi 2, yaitu model oriented dan data oriented. Definisi awal SPK adalah sebuah sistem yang ditujukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam situasi keputusan semi terstruktur atau tidak terstruktur. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas bagaimana keputusan dibagi menjadi 3, yaitu tidak terstruktur, semi terstruktur, dan terstruktur, di mana SPK mendukung dalam keputusan semi terstruktur atau tidak terstruktur. Dan SPK sifatnya hanya untuk mendukung, bukan mengambil keputusan, karena tetap yang mengambil keputusan adalah decision maker atau pengambil keputusan. Jadi SPK itu dimaksudkan untuk menjadi tambahan informasi saja bagi para decision maker atau pengambil keputusan, hanya sekedar untuk memperluas kemampuan mereka, tetapi tidak menggantikan penilaian mereka, karena penilaian akhir tetap pada decision maker. SPK ditujukan pada keputusan yang memerlukan penilaian atau keputusan yang tidak bisa sepenuhnya didukung oleh algoritma. Maka SPK itu harus berbasis komputer atau computerized, yang akan dioperasikan secara interaktif dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan output grafik, sehingga informasinya lebih jelas dengan grafik dibandingkan dengan kata-kata untuk penilaian tambahan bagi decision maker. Sebuah SPK
biasanya dibangun untuk memberikan solusi untuk masalah tertentu atau solving problem, atau untuk mengevaluasi sebuah peluang. Ini merupakan perbedaan utama antara SPK dengan BI, di mana SPK itu untuk solving problem, sedangkan BI itu biasanya memonitor situasi dan identik dengan masalah atau peluang menggunakan berbagai metode analitik. Jadi secara umum, user harus identifikasi apakah situasi tertentu memerlukan perhatian. Yang memiliki peranan penting dalam BI atau Business Intelligence adalah reporting atau data warehouse. Sehingga hasil dari laporan-laporan yang dihasilkan dari data warehouse akan memegang peranan penting dalam Business Intelligence untuk mengidentifikasikan peluang yang akan datang. SPK sendiri memiliki database sendiri dan model sendiri. SPK adalah sebuah pendekatan atau metodologi untuk mendukung proses pengambilan keputusan. SPK akan menggunakan sistem informasi yang berbasis komputer atau computer-based information system supaya lebih interaktif, fleksibel, dan dapat diadaptasi daripada sistem yang manual. SPK dapat dikembangkan oleh end user untuk mendukung, sekali lagi untuk mendukung solusi atau solving problem bagi permasalahan manajemen yang berada di level keputusan tidak terstruktur atau semi-terstruktur. SPK akan menggunakan data, model, dan knowledge bersama dengan user interface atau tampilan antarmuka dan biasanya berbentuk grafik dan berbasis web agar bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Maka SPK akan menggabungkan dengan knowledge atau wawasan dan pengetahuan si decision maker itu sendiri. Sehingga SPK dapat mendukung semua fase pengambilan keputusan. Kalau kalian masih ingat, minggu lalu kita sudah membahas berbagai fase dalam pengambilan keputusan. Intelligence, design, choice, implementation, dan monitoring. Dalam pengambilan keputusan, si decision maker itu sendiri bisa berupa single person atau seseorang, atau bisa juga berupa grup atau beberapa user. Sehingga biasanya hasil pengambilan keputusan harus melalui suatu diskusi atau rapat yang dinamakan Group Decision Support System atau GDSS. Berikut ini adalah gambaran arsitektur SPK yang berbasis web, di mana kita tahu bahwa SPK yang baik itu berbasis web didesain untuk supaya bisa digunakan di mana aja dan kapan aja, dari web browser terhubung dengan web server, application server, lalu ada data server, dan yang terakhir adalah mengambil informasi dari data warehouse atau legacy database management system.